Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada falsafah dan ideologi Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak dan Asasi Manusia. Contoh-contoh hak asasi pribadi antara lain hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyampaikan pendapat, hak kebebasan dan memilih aktif organisasi atau perkumpulan, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang di masyarakat, dan hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Contoh hak asasi politik. Yang pertama itu ada hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang kelima, hak diangkat dalam menjabat dalam pemerintahan. Yang ketiga ada contoh dari hak asasi hukum. Contohnya antara lain hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau disingkat PNS, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dan peradilan, hak mendapat pelayanan dan perlindungan hukum. Yaitu ada contoh hak asasi ekonomi, antara lain hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak untuk menikmati sumber daya alam, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima yaitu hak asasi peradilan. Contohnya, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, hak memperoleh kepastian hukum, hak menolak digeledah tanpa syarat adanya surat penggeledahan, dan hak mendapatkan peradilan. Selanjutnya yaitu hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya ini contohnya hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan hak untuk berkomunikasi. Adapun undang-undang tentang hak asasi manusia. Yang pertama, terdapat pada pasal 28A yang mengatur tentang hak hidup manusia. Nah, pasal ini menjelaskan bahwa tentang setiap orang itu berhak untuk mendapatkan dan mempertahankan kehidupannya. Yang kedua itu ada pasal 28B yang mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal ini terbagi dua, yaitu pasal 28B ayat 1 dan 28B ayat 2. Ayat 1 berisi tentang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 28B ayat 2 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya yaitu di pasal 28C yang mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pada pasal 28C berisi tentang setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu dan teknologi sosial budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Yang keempat itu pasal 28D yang mengatur tentang kebebasan. Nah, pada pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Yang terakhir, pada pasal 28E yang mengatur tentang kebebasan beragama. Di pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, tempat tinggal, dan pergi dari negaranya lalu kembali. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.